Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 3B. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitar tiku, subtema 2, wujud benda pada pembelajaran ketiga, dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan matematika. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak ibu, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia. Kita akan mempelajari mengenai mengidentifikasi sifat benda padat. Sebelumnya, anak ibu telah mempelajari wujud benda. Salah satu wujud benda adalah padat. Benda padat sangat mudah kita temui di sekitar kita. Contohnya saja, yaitu pensil, penggaris, meja, lemari, kursi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya mengetahui sifat benda padat. Lakukan secara berkelompok, kumpulkan benda-benda padat di sekitar sekolah atau yang ada di rumah. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu 1 ember, 2 gelas, 3 kantong plastik. Adapun langkah-langkah percobaannya yang pertama yaitu masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Yang kedua, catatlah hasil percobaan ke dalam tabel di bawah ini. Nah, ibu berikan contoh yang pertama yaitu nama bendanya adalah pensil. Pensil jika dimasukkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, kemudian ke dalam kantong plastik, bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak, maka kita beri tanda silang pada kolomnya. Yang kedua, yaitu apakah bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Jawabannya, ya, maka kita beri tanda checklist. Yang ketiga itu dapat digenggam? Jawabannya, iya, pensil itu dapat digenggam. Maka kita beri tanda checklist. Kemudian tidak dapat digenggam? Tidak, maka kita beri tanda. Nah, anak-anak ibu, dapat kita simpulkan bahwa sifat benda padat itu yang pertama, bentuk dan ukurannya tidak berubah. Yang kedua, dapat disentuh atau digenggam. Yang ketiga, memiliki warna. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pelajaran matematika, yaitu tentang menghitung jarak. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, bahwa satuan baku yang dipakai untuk ukuran panjang adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Dengan menggunakan satuan panjang, kita dapat menghitung jarak dengan satuan kilometer. Anak-anak ibu, adapun yang dimaksud dengan jarak yaitu jarak menyatakan panjang atau jauhnya perjalanan yang dilakukan antara dua tempat, seperti dua rumah, dua kota, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak ibu, kita masuk kepada contoh soal yang pertama, yaitu di mana soalnya di sini rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Jawabannya yaitu, tadi kan diketahui rumah Dayu dari sekolah 6 km. Ditambah jarak dari sekolah ke pasar ada 7 km. 6 ditambah 7 sama dengan 13 km. Jadi, jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 13 km. Nah, anak-anak ibu, kita lanjut kepada contoh soal yang kedua, yaitu di mana soalnya jarak rumah Dina ke sekolah adalah 15 km. Berapa meter jarak rumah Dina dan sekolah? Jadi, kita jawab ya. Anak-anak ibu harus ingat bahwa 1 km sama dengan 1000
meter. Dalam pembelajaran sebelumnya juga telah dipelajari bahwa 1 kilometer ini sama dengan 1000 meter. Nah, pertanyaannya yaitu, yang diketahui adalah jarak rumah Dina ke sekolah adalah 15 km. Berapa meter jarak rumah Dina ke sekolah? Berarti 15 km sama dengan titik-titik meter. Tadi kan 1 km sama dengan 1000 meter. Di sini ada 15 km. Berarti 15 dikali 1000 sama dengan 15.000 meter. Jadi jarak rumah Dina dan sekolah jika dihitung ke dalam meter ada 15.000 meter. 15.000 meter. Nah, anak-anak ibu, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal yang ketiga, yaitu Riko berjalan dari kelas ke perpustakaan 1 km. Kemudian Riko melanjutkan perjalanannya dari perpustakaan ke kantin 2 km. Berapa meter perjalanan yang ditempuh Riko? Nah, di sini kita ketahui bahwa Riko itu berjalan dari kelas ke perpustakaan 1 km. Kemudian Riko melanjutkan perjalanannya dari perpustakaan ke kantin sepanjang 2 km. Berapa meter perjalanan yang ditempuh Riko? Nah, tadi anak-anak ibu harus ingat bahwa 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi bisa juga kita jumlahkan terlebih dahulu. 1 ditambah 2 sama dengan 3 km. Tadi kan anak ibu mengetahui bahwa 1 km sama dengan 1000 meter. Jadi kalau 3 km titik-titik jika dijadikan ke meter berapa? Yaitu 3 dikali 1000 sama dengan 3000 meter. Nah, jadi perjalanan yang ditempuh Riko jika dijadikan ke meter yaitu menjadi 3000 meter. Nah, anak-anak ibu, selain yang telah ibu jelaskan, anak-anak ibu juga bisa memahaminya di LKS halaman 35 dan 36. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.